الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Masih ada di halaman 4, 12 baris dari atas. Halaman 4, 12 baris dari atas, sebelah kanan dalam kurung, wadribuhunna darban ghairi mubarrahin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah amma ba'du. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ta'ala ankum wa qala radhiyallahu an. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariba. Bismillahirrahmanirrahim. Wadribuhunna darban ghaira mubarrihin wa huwa alladhi la yuksiru azman wa la yushinu udwan ay darban ghaira shadid wa dhalika illam yarji'na bil hijran. Fa in ata'nakum fima yuradu minhunna fala tabghu ay la tatlubu alaihinna sabila ay tariqan ila darbihinna zulman waj'alu ma kana minhunna ka'an lam yakun fa inna ta'iba minadz-dzanbi kama la dzanbalah. Lanjutan mengenai apabila ada seorang istri melakukan nusuz, istrinya ngelawan sama lakinya, istri membangkang kepada suami, maka 1 minggu yang lalu hendaknya kita tidak tidur bersama dia, tidak satu ranjang lagi. Kalau istri ngelawan, susah dibilangin, selalu membantah apa kata kita, maka untuk memberikan didikan, boleh kita enggak tidur sama dia dengan waktu yang tidak ditentukan sampai dia benar-benar sadar atas kesalahannya.
Kalau sudah dibiarkan di tempat tidur, artinya nggak tidur sama dia 1 bulan, 2 bulan, nggak sadar-sadar juga, bahkan semakin menjadi-jadi ngelawan, wadribuhunna, baru boleh kita pukul kita punya istri. Wadribuhunna, silahkan pukul istri kalian. Dorban gaira mubarrih, tapi dengan pukulan yang tidak mencederai anggota badan. Jadi jangan salah diartikan. Bukan berarti kita boleh mukul semena-mena. Pukulan ini boleh kita pukul istri kita, wa huwal ladzi la yuksiru azman. Pukulan yang tidak membuat tulang itu jadi rusak, anggota badannya jadi cedera, wala yusinu udwan, dan bisa melukai anggota badannya. Dharban ghaira syadid, silahkan pukul istri dengan pukulan yang tidak menyakitkan anggota badan. Sayyidina Ali ngajarin bagaimana mukul istrinya. Pakai apa pukulnya? Pakai jari telunjuk kita pukulnya. Pukul begitu. Ente udah ane pisah ranjang, nggak tidur-tidur, nggak sadar-sadar, begitu. Jangan dipukulnya pakai balok, jangan. Dipukul pakai sapu misalnya, atau bahkan ditempeleng istrinya, naudzubillah, atau bahkan ditabok istrinya, itu haram. Nggak ada haknya kita mukul istri. Jangankan gara-gara cuman nggak nurut, nggak bikin kopi doang. Andaikan itu istri disuruh sholat, dia nggak mau sholat, nggak boleh kita pukul, karena bukan haknya kita. Kalau anak nggak sholat boleh kita pukul, tapi kalau istri nggak boleh. Jadi kalau istri itu sudah pisah ranjang, nggak paham-paham, dinasehatin nggak ngerti-ngerti, dibilangin nggak nurut-nurut, maka langkah berikutnya boleh kita pukul kita punya istri. Tapi pukulannya bagaimana? Dorban ghaira mubarrihin, pukulan yang tidak menyakiti anggota badannya. Jadi badannya ketika dipukul jangan sampai terluka, apalagi sampai membuat cedera tulang. Itu haram hukumnya. Wadhalika illam yarji'na bil hijran wa huwa alladzi la yuksiru azman, pukulan yang tidak menyebabkan tulangnya jadi patah. Kalau dipukulnya pakai balok sih bisa jadi tulangnya bisa jadi patah, anggota badannya bisa jadi cedera, jadi luka. Itu haram. Wala yusinu udwan dorban ghaira syadid, ay dorban, pukulan yang tidak melukai anggota badan, pukulan yang tidak keras. Wadzalika, itu pun boleh mukul istri illam yarji'na bil hijran, kalau udah pisah ranjang nggak paham-paham. Kemarin keluar rumah tanpa izin, kita nasihatin, Neng, besok kalau keluar mau kemana-mana izin sama abang. Dia ngelawan, ngapain izin-izin, misalnya begitu. Nah itu pisah ranjang udah. Bukan diceraikan ya, bukan. Pisah ranjang untuk memberikan pendidikan kepada dia, pengajaran kepada istri kita. Itu. Sampai kapan? Ulama nggak nyebutin batas waktunya, bahkan bisa bertahun-tahun. Kita nggak tidur sama dia, tapi paling maksimalnya kata ulama, sebagian ulama nyebutin paling lamanya 1 bulan. 1 bulan pisah ranjang nggak paham-paham, baru kita boleh pukul gitu. Itu pun pukulannya yang tidak menyakitkan anggota badan. Ini pun boleh kita pukul kalau memang dia nggak sadar-sadar. Kalau dia minta maaf, bang maafin ayah ya, tadi saya keluar rumah tanpa izin, saya minta maaf, minta redonya bang. Nah, nggak boleh kita mukul. Kalau dia sudah minta
minta maaf kepada kita. Jadi di Islam ini nggak ada KDRT, nggak ada. Apalagi sampai dibanting tuh istri, sampai ditabok, masya Allah. Jauh dari didikan agama. Perempuan diperlakukan dengan baik, perempuan diperlakukan dengan hormat, dengan sempurna. Jangankan kita mukul istri dengan tamparan, dengan tonjokan. Kita pukul istri pakai pukulan yang keras misalnya, itu nggak boleh, hukumnya haram. Makanya kalau rizki kita sempit, rumah tangga kita kacau balau, periksa aja bagaimana akhlak kita sama istri kita, bagaimana kita memperlakukan dia di rumah kita, gitu. Fa in ata'nakum, kalau istri kalian sudah taat. Fa in ata'nakum, kalau istri kalian sudah taat, istri kalian sudah minta maaf, fima yuradu minhunna, dari apa yang sudah datang dari mereka, fala tabghu la tatlubu alaihan sabila, maka jangan cari-cari lagi jalan, alasan-alasan untuk memukul mereka secara zalim. Kalau istri kita udah minta maaf, ngakuin kesalahannya, udah kesalahannya jangan diungkit. Apalagi sampai kita pukul istri kita, jatuhnya dosa besar. Waj'alu ma kana minhunna, jadikan, anggap sesuatu yang terjadi dari istri kita ka'allam yakun, seakan-akan gak pernah ada. Dia minta maaf atas kesalahannya, udah lupain kesalahannya, jangan diungkit-ungkit terus. Begitu juga seorang istri, suami melakukan kesalahan, suaminya minta maaf, udah kubur dalam-dalam. Jangan seringkali ngambek, kesalahannya disebutin. Kita kesel sama istri, kesalahan lama-lama kita ungkit-ungkit lagi, itu membuat hatinya jadi luka. Kenapa nggak boleh begitu? Fa inna taiba minadzanbi kama la dzanbalah. Sesungguhnya orang yang mau tobat kepada Allah, kama la dzanbalah, Allah anggap dia nggak punya dosa. Kita kalau sungguh-sungguh tobat sama Allah, minta maaf atas kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita, Allah anggap tuh dosa kita nggak ada. Itu kita sama Allah. Bagaimana kita sesama? Dengan istri kita, dia minta maaf, dia tobat, dia minta redho sama kita selaku suaminya. Udah, kesalahan-kesalahan yang lama jangan diungkit-ungkit lagi, jangan diingat-ingat lagi. Begitu, insya Allah rumah tangganya rukun, insya Allah rumah tangganya damai. Karena kadang-kadang kalau suaminya udah bener, istrinya udah bener, yang ngerusak rumah tangga bukan dia, gua. Kadang-kadang dari pihak keluarga. Berapa banyak seorang anak rumah tangganya rusak gara-gara orang tua? Banyak. Entah dari orang tua kandung atau dari mertua, atau dari pihak ketiga, pihak lain. Kalau istrinya paham agama, suaminya paham agama, masing-masing ilmunya diamalin, sampai kakek nenek, sampai wafat, rumah tangganya insya Allah rukun-rukun aja. Kalaupun ada keles-keles, marah-marah, ngambek-ngambek, ya wajar. Namanya kita hidup berumah tangga. Ada kekurangan, ada kelebihan. Si suami ada kelebihannya, pun ada kekurangannya. Istri juga demikian, ada kekurangan, ada kelebihannya. Jadi masing-masing saling menghargai, saling menghormati. Ketika suaminya ada kelebihan, dia syukur. Ketika ada kekurangan, dihargai. Kita selaku suami, selaku laki-laki, ngelihat istri kita ada kelebihan, syukur sama Allah. Sholatnya rajin, baca Quran gak pakai disuruh, tutup aurat sempurna, di rumah tutup aurat, apalagi di luar. Syukur sama Allah, ya Allah terima kasih Engkau berikan aku istri yang baik. Kalau istri kita ada kekurangannya, hargai kekurangannya, sempurnakan.
kekurangan itu dengan nasihat yang kita kasih kepada istri kita. Jangan dimarah-marahin istri, jangan diomel-omelin, apalagi sampai naudzubillah ditabok tuh istri. Bahkan ada yang dicekek istrinya, dibanting istrinya. Nah ini kan luar biasa. Zolim dalam rumah tangga. Ya sama kita tahu tuh lagi booming, lagi viral sekarang, rame banget. Ujung-ujungnya dicabut laporannya. Ya kemarin aja lo nggak usah lapor. Damai dulu deh. Bisa ranjang dulu kayak apa kayak. Makanya ngaji. Nggak cukup orang jalanin hidup ini dengan bermodalkan yang penting aneh udah sholat, yang penting aneh udah baca Quran. Kalau sholat ente nggak benar, hidup ente pun nggak bakal benar. Karena ulama menyebutkan man ahsanal wudu'a ahsana sholata. Orang yang wudunya rapi, wudunya benar, insya Allah sholatnya jadi benar. Wa man ahsana sholata ahsanallahu umuraha. Dan siapa orang yang sholatnya sudah benar, sholatnya udah rapi, dia ngaji, nuntut ilmu, berkat dia ngaji, berkat nuntut ilmu, dia ngerti itu ilmu sholat, maka Allah akan perbaiki semua urusan hidupnya. Gitu. Jangan yang penting sholat, sholat itu penting. Jangan yang penting ngaji, ngaji itu penting. Udah dapat ilmu, amalin, praktekkan dalam kehidupan agar kita hidup di dunia selamat, di akhirat juga selamat. Itu. Ala aitanabbahu innalakum ala nisaikum haqqa walinisaikum alaikum haqqa. Ketahuilah oleh kalian, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, ala aitanabbahu, sadarlah kalian, ketahuilah oleh kalian, innalakum, sesungguhnya kalian itu punya hak, ala nisaikum, terhadap istri kalian. Kita punya kewajiban kepada istri kita. Walinisaikum alaikum haqqa, istri kalian pun punya kewajiban kepada kalian. Masing-masing punya kewajibannya. Kita laki-laki ada kewajiban sama istri kita, istri kita pun demikian ada kewajiban kepada kita. Fahaquhum alaihinna an la yutina firasyakum man takrahu. Fahaquhum, maka hak kalian terhadap istri, kewajiban istri terhadap kita apa? An la yutina firasyakum man takrahuna, bahwa seorang istri tidak boleh memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah tangga kita. Nggak boleh tuh ngizinin siapapun, apalagi yang bukan mahram, masuk ke dalam rumah tangga, mau itu bertamu ataupun apapun bentuknya. Kalau suami nggak ada di rumah, ada tamu laki-laki, assalamualaikum, kita nggak ada di rumah, bini kita yang ada di rumah, waalaikumsalam, siapa ya? Tanya dari dalam rumah, saya fulan bin fulan. Oh ternyata saudara kandung kita datang, ipar istri kita. Kita punya saudara kandung, punya kakak, punya adik, main ke rumah. Kebetulan di saat main ke rumah kitanya nggak ada. Bagaimana sikap istri? Menurut ajaran yang benar, itu istri kita nggak boleh masukin iparnya ke dalam rumah. Kalau suaminya nggak ada. Oh suami saya nggak ada di rumah, kakakmu ini lagi nggak ada, tolong tunggu di luar aja ya. Gitu. Nah kita yang namu, andai kata main ke rumah saudara, saudara kita nggak ada istrinya, istrinya bilang begitu, jangan pakai marah-marah. Yang penting udah disiapin minum tuh. Ini kita katain, sialan datang jauh-jauh, gue disuruh di luar. Kadang-kadang begitu tuh. Padahal yang benar yang begitu. Kalau mau mengamalkan, mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'zanna fi buyutikum, dan tidak mengizinkan
siapapun masuk ke dalam rumah tanpa izin suami. Ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Dan ketahuilah hak kalian terhadap istri, hak kita nih terhadap istri kita, an tuhsinu ilaihinna, bahwa kalian selalu berbuat baik kepada istri. Fi kiswatihinna, kasih pakaian yang layak. Tuh, istri kita beliin baju-baju yang bagus. Jangan asal-asalan. Mukena beliin yang bagus. Jangan yang diobral 100.005 gitu kan. Beliin yang bagus. Baju beliin yang bagus, jangan dibeliin yang cepek 3 mulu tuh baju. Gitu. Wa ta'amihinna, makanannya tuh. Itu Nabi yang suruh. Makanannya makanan yang baik, yang bergizi, yang bernilai gizinya baik. Yang tiap hari tuh bini kasih Indomie aja, rusak khususnya akhirnya. Kasih makanan yang layak, kasih uang belanja yang cukup, sehingga dia bisa mengolah dari uang belanja itu, dia bisa membeli kebutuhannya. Gitu. Rawah hadal hadis At-Tirmidzi wa Ibnu Majah, yang meriwayatkan ini hadis Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haqqul mar'ati 'ala zawji min haqqiha an yut'imaha idza ta'ima. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, hak perempuan yang harus dijalankan oleh suami, artinya kewajiban suami terhadap istrinya, an yut'imaha idza ta'ima, kalau dia makan sesuatu, istrinya pun harus makan itu sesuatu. Kita makan sate kambing, istri kita juga kalau doyan kasih sate kambing. Kita kasih uang belanja, mungkin masak goreng ayam, mungkin masak sayur-sayur yang macam-macam, biar dia sama kita makannya sama. Gitu. Itu Nabi yang ngajarin begitu. Makanya saya punya sahabat namanya Ustadz Jamal. Ustadz Jamal ada di dekat rumah saya. Satu saat kita lagi ada acara bareng sama dia. Habis makan kebuli saat itu, Sohibul Bait ngeluarin duren. Kan lagi musim nih sekarang. Duren di mana-mana banyak. Kita makan duren tuh, duren montong lagi. Diambil tuh, ayo Sejamal ambil dia. Yang gedean Anda bilang, jangan yang kecilan. Yang gede ambilnya, yang potongannya besar diambil sama dia. Kita panggil yang kecil-kecilnya dia tuh. Makan dia makan, dicolek sama dia makan. Tapi nggak dihabisin. Loh kok nggak dihabisin saja mah? Buat istri di rumah demen banget nih sama duren. Begitu tuh. Kita makan di luar, makan sop kambing, makan sate kambing. Sampai 10 tusuk, 15 tusuk. Bini di rumah makan ikan teri. Telepon, ayang beb, papi lagi makan sate kambing nih, mau nggak? Gitu. Kita makan di mana? Tawarin istri kita. Begitu. Wa yaksuha idza tasa, dan apabila kalian berpakaian dengan pakaian yang bagus, pakaian yang rapi, maka belikan istri kalian juga pakaian yang sesuai dengan dia. Gitu. Jangan dibeliin daster mulu. Beliin baju pesta, baju kondangan, baju abaya, macam-macam. Jangan dibeliin baju yang sembarangan terus. Gitu. Wala yadribil wajha, jangan memukul wajah. Tuh. Kita pukul wajah istri, ya Allah. Jangan, haram. Dosa besar. Inda nusuziha, ketiga istri itu ngelawan.
ya, dibilangin ngeyel, tetap kita nggak boleh tabok dia, nggak boleh. Nasihatin. Kalau nasihat nggak ngerti, pisah ranjang. Abang semalam nggak tidur sama saya, ya, ente sadar dong, ente punya salah sama aneh, gitu. Nah, kalau dia udah ngerti, nah baru apa namanya, kita nggak boleh pukul, apalagi sampai mukul wajah. Wala yuqabbih bitasdidil muwahadah maksura ay la yusmiha makruha. Jangan ngomong kasar sama istri. Ngomong kasar aja nggak boleh. Gitu. Wala yuqabbih, jangan ngomong kasar sama istri. Bitasdidil muwahadah, baknya pakai tasdid. Qabbaha yuqabbihu, tuh baknya ada tasdidnya. Maksuratan dibacanya kasrah, yuqabbih baknya kasrah, gitu. La yusmi'uha, jangan perdengarkan kepada istrimu makruhan, sesuatu yang dia nggak seneng kalau dengar. Kita kata-katain istri kita, kita gentak-gentak istri kita, kita omel-omelin, caci maki istri, itu nggak boleh. Wala yakul qabbahakallah, seperti ngomong semoga Allah membuat keadaanmu jadi buruk. Ane sumpahin ente misalnya, jadi buruk ente, ketabrak ente, macam-macam, itu nggak boleh. Itu didikan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yahjur, ay wala yahjurha fil mabit fil madja' inda nusuj, gitu. Dan jangan mendiamkan dia, cuekin dia, jangan. Kalau dia punya salah, jangan dicuekin, nasihatin. Kalau dia susah dibilangin, kita kesel sama dia, jangan kekesalan itu terus dibawa, jangan. Khawatir kita punya istri, kita lagi kesel, dia mati. Kalau suaminya kesel istrinya mati, itu apa iya dia dapat ridhonya Allah? Enggak. Makanya biar kita mawas diri. Sekesal-kesalnya kita sama istri, jangan berlarut-larut. Namanya dia manusia, kita manusia, punya salah, punya khilaf, punya lupa, wajar. Jadi kita harus saling toleransi, saling memaafkan, membuka hati kita masing-masing. Fa'innahu haramun, nyuek istri, nggak marah sama istri, cuek sama istri, nggak ngomong, itu haramun, hukumnya haram. Illa li udhrin, kecuali ada udhur. 3 hari kita cuek-cuekan sama istri, nggak negor-negor, istri nggak negor suami, suami nggak negor istri, 3 hari lebih, mati, dakhalan nar, masuk neraka nanti. Gitu. Rawahu Tabarani, hadis ini riwayat Imam At-Tabarani wal Hakim an Muawiyah bin Haidah bi fathil muhmalah. Muawiyah. Jadi sekesal-kesalnya kita sama istri, jangan nyuekin istri. Apalagi istri sekesal-kesalnya sama laki, jangan nyuekin laki. Minta maaf, minta redho. Kita juga suami, jangan gengsi buat minta maaf. Kalau emang kita yang salah, ya kita minta maaf. Jangan mentang-mentang kita laki, kepala rumah tangga, wah gengsi banget ane minta maaf. Jangan begitu. Justru dengan mengajarkan akhlak yang baik kepada istri, dia pun akan mengikuti apa yang kita lakukan. Itu. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, ayyuma rajulin, sampai di sini dah. Sudah 5:30 kurang 5. Dikit lagi isyraq. Udah isyraq belum nih? Wallahu alam bisawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli ya Rabbana tarabna bi annana
اقتربنا وأننا أصربنا على اللظى أسربنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لدينا ربي ومولودينا والأهل إخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي يسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدل والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول في الشان والدرج يا رسول سلام يا رفيع الشان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Satu saya bawa ya. Satu saya bawa.